Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Anak yang Kubuang. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Dok, besok subuh kita pergi. Kamu siapkan semua baju-baju kamu malam ini. Ibu akan mengantarmu pergi. Ucapku pada Faina, putriku yang berusia 8 tahun itu. Nggih bu, tapi kita mau kemana bu? Tanya Faina, anakku satu-satunya. Udah, kamu udah usah banyak omong. Yang terpenting sekarang kemasi bajumu. Besok subuh kita pergi. Ketusku pada Faina, anakku itu. Baik bu, ucapnya kemudian mengemasi bajunya. Oh iya, kenalkan, namaku Nadila. Aku sering dipanggil dengan sebutan Dila. Aku seorang janda yang berusia 28 tahun. Suamiku meninggal 5 tahun yang lalu saat Faina masih umur 3 tahun. Setelah suamiku meninggal karena penyakit yang dideritanya, aku hidup sendiri untuk menyukupi kebutuhanku sehari-hari dan putriku. Namun aku tak mampu mengurus putriku. Aku bingung bagaimana cara mencari nafkah untuknya sedangkan aku hidup sendiri di tanah Jawa. Sementara keluargaku semua berada di Kalimantan. Aku ingin pulang kampung, namun apa hendak dikata. Aku tak punya biaya untuk pulang kampung. Pekerjaanku saja hanya bekerja di ladang dengan upah yang tak seberapa. Aku sudah tak memiliki orang tua lagi. Orang tuaku telah meninggal. Sedangkan di tanah Jawa ini aku hidup sendiri. Semenjak suamiku meninggal, semua keluarga suamiku sangat membenciku dan putriku Faina. Pagi pun tiba. Aku dan Faina pergi dari desa ini. Aku membawa putriku dengan langkah tergesa-gesa. Sesekali putriku tersandung, namun aku memarahinya dan menyeretnya hingga ia terjatuh. Ayo cepat dok, jangan lama-lama. Sebentar lagi akan terang. Jangan sampai ada yang melihat kita. Ucapku terus menyeret putriku. Ibu, Faina capek bu. Faina gak kuat bu. Keluh putriku. Kita ndak bisa istirahat lagi. Harus cepat sampai ke kota. Bentakku melototi Faina. Aku terus memegang tangan Faina sehingga sampai di terminal bus antara kota dan provinsi itu. Pukul 6 pun bus itu telah melaju meninggalkan kecamatan. Aku dan putriku masuk ke bus itu. Bus pun mulai melaju meninggalkan kecamatan itu. Perjalanan dari kecamatan ke kota Bogor tidaklah terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. 2 jam kemudian aku dan putriku sampai di kota Bogor. Pagi itu suasana kota sangatlah ramai dan banyak orang yang berlalu lalang. Ayo cepet dok. Aku terus menarik tangan Faina. Anak itu terlihat bingung. Bu, Faina lapar bu, ucap putriku. Ya udah, kamu tunggu di sini. Ibu beli nasi bungkus dulu ya, Ndok. Ucapku. Faina pun mengangguk. Aku menyuruhnya menunggu di emperan toko itu. Aku pun berjalan menuju ke rumah makan. Aku membeli nasi bungkus 2 bungkus dan juga aku membeli buah jeruk kesukaan Faina. Kemudian aku membayarnya menyerahkan uang merah lusuh selembar. Uang tabunganku yang tidak seberapa itu. Kemudian aku kembali ke emperan toko. Duk, ini ada nasi bungkus sama jeruknya. Kamu makan yo. Ini juga ada air aqua kalau kamu haus. Ucapku pada putriku yang berumur 8 tahun itu. Faina pun mengambil pemberianku dengan mata berbinar-binar bahagia.
Lalu ia mulai melahap nasi itu. Aku pun tersenyum puas aku berhasil membawa Faina ke kota. Aku akan meninggalkannya di sini karena aku akan menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya. Namun laki-laki itu hanya menerimaku bukan dengan anakku. Maka dari itu aku membawa anakku. Sengaja aku meninggalkannya di jalanan dan meninggalkan rumah gubuk peninggalan suamiku. Aku sudah tidak sanggup hidup miskin dan selalu menderita kelaparan. Selesai makan kamu tidur di sini aja ya, Nduk. Di sini aman, gak apa-apa. Ibu akan kembali saat malam nanti untuk melihatmu, ucapku pada Faina. Tapi Bu, Faina takut Bu. Nanti Faina kedinginan Bu, ucap Faina sambil menatapku dengan tatapan sendu. Udah, gak apa-apa. Di sini gak apa-apa. Itu di tas kamu udah ada sarung. Nanti kamu tidur di lantai ini pakai alas sarung itu. Nanti malam ibu kesini lagi, ucapku pada Faina. Anak itu pun mengangguk pasrah. Kemudian aku pun pergi meninggalkan Faina sendiri pagi itu. Di emperan toko aku pergi bersama seorang lelaki yang bernama Ahmad. Aku memanggilnya dengan sebutan Mas Ahmad. Pagi itu aku menemui Mas Ahmad. Dia mengajakku jalan-jalan. Pagi itu setelah aku meninggalkan Faina di emperan toko, Mas Ahmad mengajakku jalan-jalan ke sebuah mall untuk belanja kebutuhanku dan juga membeli cincin pernikahan kami. Sayang, kamu udah bulatkan keputusanmu menikah denganku tanpa membawa anakmu tinggal serumah denganku? Tanya Mas Ahmad. Yo pasti udah bulat lah Mas. Gak mungkin aku bawa Faina tinggal serumah denganmu. Aku juga udah gak mau lagi ngurus anak itu. Dekil, capek aku Mas, ucapku pada Mas Ahmad. Ya sudah, kalau gitu ayo kita pergi beli cincin pernikahan kita sayang. Pernikahan kita tinggal beberapa jam lagi, ucap Mas Ahmad membelai rambutku. Kemudian aku dan Mas Ahmad pun belanja membeli gaun pernikahanku dan cincin pernikahan. Pukul 11 kami pun selesai berbelanja. Kami pun pergi karena siang ini pernikahan kami akan diadakan di sebuah restoran mewah. Siang itu kami pun selesai ijab kabul. Kemudian Mas Ahmad langsung membawaku ke rumah mewahnya. Aku pun telah sah menjadi istrinya. Walaupun Mas Ahmad sudah berusia 35 tahun, namun dia makin terlihat tampan dan tubuhnya yang kekar. Sayang, sekarang ini menjadi rumah kamu ya. Sebagai hadiah pernikahan kita, semua ini untuk kamu, ucap Mas Ahmad membelai rambutku yang tergerai. Benerankah itu Mas? Ucapku cepat dengan mata yang berbinar. Aku sangat bahagia menikah dengan Mas Ahmad. Iya Nadila, benar. Asalkan kamu ndak bawa anakmu ke sini, ucap Mas Ahmad. Mas tenang aja, aku nggak bawa Faina ke sini kok. Kan aku udah bilang aku nggak mau lagi ngurusin anak dekil itu, ucapku pada Mas Ahmad. Mas Ahmad pun tersenyum manis menggenggam tanganku. Kemudian siang itu kami makan dilayani oleh pembantunya. Aku melihat ada banyak makanan tertata di meja. Ala-ala restoran aku bisa makan sepuasnya dan tidur sepuasnya. Sungguh enak menjadi orang kaya seperti ini. Malam pun tiba. Aku berniat ingin ke emperan toko tempatku membawa Faina pagi tadi untuk menengoknya. Mas, aku ke Jalan Mawar dulu ya. Buat nengok Faina, ini udah malam. Aku bawain dia nasi ya Mas, agar dia gak nyari aku lagi, ucapku pada Mas Ahmad yang baru menikahiku siang tadi. Ya udah sana, jangan lupa bawain dia uang ini ya. Mas Ahmad mengeluarkan uang merah 5 lembar. Baik Mas, sautku kemudian aku pergi. Sebelum pergi tak lupa aku membawa nasi dan lauk pauk yang banyak. Aku membungkus nasi dan lauk pauk itu kemudian membawanya ke emperan toko, tempat Faina ku tinggalkan siang tadi. Aku pun tiba di emperan toko malam itu. Tampak langit cerah dan banyak bintang-bintang di langit malam. Aku celingukan mencari keberadaan Faina. Lalu aku melihat ke seberang jalan, tampak di sana Faina sedang duduk di depan toko sambil memegang botol aqua yang kuberikan pagi tadi. Duk, panggilku. Ibu, sahut Faina, kemudian ia berlari dan memelukku dengan erat. Aku mendorong tubuhnya pelan, sungguh aku tak nyaman dipeluknya. Ibu kenapa lama?
Faina takut Bu sendiri di sini. Faina nggak terbiasa di keramaian Bu. Ucap putriku berusia 8 tahun itu menatapku. Ibu kan udah bilang kamu nggak apa-apa di sini. Ini ada nasi, kamu makan ya. Ucapku. Faina pun memandang bungkusan kresek di tanganku dengan mata berbinar bahagia. Tunggu Nduk, sebelum makan kamu mandi dulu sana. Mandi di air keran di belakang masjid sana. Kamu numpang mandi sana aja ya. Ucapku, kemudian anak itu pergi mandi. Setelah Faina selesai mandi, aku memberikannya makan. Setelah dia selesai makan, aku melirik jam menunjukkan pukul 8.35. Aku pun segera pergi karena suamiku telah menungguku di rumah. Aku takut suamiku marah dan menceraikan aku. Aku tidak ingin hidup miskin lagi. Dok, makan yo yang banyak. Ibu pergi dulu. Ini ada uang buat kamu jajan. Yang hemat yo, Dok. Jangan boros-boros. Ini di kota. Tidak sama seperti di desa. Ucapku sambil memberikannya uang merah 5 lembar. Kemudian dia mengambilnya dengan penuh kebahagiaan. Tapi ibu mau kemana? Tanyanya saat melihatku melangkah pergi. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Cepat kamu tidur aja di sini. Ibu pergi dulu, nanti ibu balik lagi pagi nanti. Ucapku ketus. Faina pun hanya mengangguk pelan, kemudian dia membentangkan sarung itu di emperan toko. Dia pun tertidur, kemudian aku pergi meninggalkannya sendirian di emperan toko itu. POV Faina. Malam ini ibuku datang ke emperan toko. Tempatku ditinggalkan ibu pagi tadi. Aku melihat ibu dari seberang jalan menghampiriku sambil membawa kresek hitam. Dok, panggil ibuku. Ibu, jawabku berlari dan memeluk tubuh ibuku yang harum parfum itu. Namun saat aku memeluknya, ia malah mendorongku pelan seperti tak ingin aku peluk. Ini ada makan Dok, kamu makan ya, ucap ibuku. Tapi ibu dari mana aja? Kenapa ibu lama sekali? Aku takut di sini Bu sendirian. Faina nggak terbiasa di kota Bu, ucapku. Ibu kan udah bilang kamu nggak apa-apa di sini. Kamu mandi dulu di air keran belakang masjid sana ya. Baru makan yo. Kamu numpang mandi di belakang masjid sana aja, ucap ibuku. Aku pun mengangguk dan pergi ke belakang masjid untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku kembali ke depan sana di emperan toko untuk makan. Oh iya Ndok, ini ada uang buat kamu jajan. Jangan boros-boros ya. Ini di kota, tidak sama seperti di desa, ucap ibuku lagi sambil memberi uang merah 5 lembar. Tentu saja hal itu membuatku sangat senang. Apalagi selama ini aku jarang memegang uang dan jajan seperti teman-temanku yang ada di desa. Iya Bu, jawabku mengambil uang itu dengan penuh kebahagiaan. Ya udah, ibu pergi dulu ya. Nanti pagi ibu kesini lagi, ucap ibuku. Kemudian ia melangkah pergi setelah aku selesai makan. Tapi Bu, ibu mau kemana? Faina takut Bu tidur sendiri di sini. Nanti Faina kedinginan, teriakku pada ibu. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Sekarang kamu tidur aja di sini. Itu ada sarung di dalam tas kamu. Kamu buat alas untuk tidur biar tidak kedinginan, ucap ibu melototiku membuat aku takut. Aku pun mengangguk pasrah saja, lalu membentangkan sarung batik itu ke lantai toko yang tutup itu. Setelah itu aku pun mengambil tas sebagai bantalnya. Kemudian setelah aku tertidur, aku melihat ibu pergi meninggalkanku sendirian di emperan toko itu. Sungguh aku ketakutan sendirian di sini, walaupun banyak orang yang berlalu lalang. Pagi pun tiba, namun aku tak melihat ibu datang lagi. Aku lama menunggu ibuku. Aku melihat ke sekeliling, tak ada tanda-tanda ibuku akan datang lagi. Yang ada hanyalah kendaraan berlalu lalang dan banyak anak-anak seumuranku yang mencari botol bekas dan memakan makanan sisa yang dibuang di tong sampah itu. Ibu kemana ya? Kok ndak datang sih? Gumamku. Saat aku hendak melipat sarung batik yang kupakai untuk alas tidur semalam, mataku tertuju kepada perempuan yang berambut panjang. Dia sangat mirip dengan ibuku dan bergandengan tangan dengan seorang pria. Aku membuntutinya.
Kok mirip ibuku? Apa itu beneran ibu ya? Gumamku. Aku terus mengikuti ibuku. Aku berjalan tanpa alas kaki dengan baju yang lusuh. Bahkan bajuku sudah bolong-bolong. Penampilanku sangatlah kumuh sehingga membuat semua orang menatapku dengan tatapan jijik. Semua orang menjauhiku saat aku melewati keramaian itu. Bahkan ada yang meludah ke tanah saat melihat aku. Aku terus mengikuti orang yang mirip ibuku. Ternyata orang itu masuk ke rumah makan. Aku masih berdiri mematung di seberang jalan. Kemudian aku perlahan mendekat di rumah makan itu. Nadila, makan yang kenyang ya sayang. Apapun makanan kesukaan kamu akan aku belikan. Ucap lelaki itu terdengar di telingaku. Saat aku melihat ke arah mereka, ternyata benar saja orang itu adalah ibuku. Aku berlari masuk ke rumah makan itu dan berteriak memanggil ibu. Ibu! Teriakku berlari ke rumah makan. Dek, mau kemana? Kamu ngapain di sini? Tanya pelayan rumah makan itu. Mau panggil ibu, Mbak. Jawabku. Ibu kamu yang mana? Tanya pelayan itu. Di sana, Mbak. Ucapku sambil menunjuk ke arah ibu. Oh, ya sudah, sana pergi. Pelayan itu pun memberiku jalan. Ibu, pekiku memeluk ibu. Namun dengan sigap, ibu mendorongku ke belakang. Hampir saja aku jatuh jika tak memegang kursi yang ada di belakangku. Seketika mata ibu langsung melotot ke arahku. Sayang, itu anak kamu? Tanya pria itu pada ibu. Iya mas, anak aku, itu Faina. Jawab ibuku. Oh, ya udah bungkusin dia makanan ini. Terus kamu suruh dia pergi ya. Jangan ikut kita kalau kamu gak mau terlantar juga. Ucap pria itu pada ibu. Kemudian ibu pun membungkus makanan itu dan memberikannya kepadaku. Setelah ibuku membungkus makanan itu, dia memberikanku makanan itu. Kemudian dia menyuruhku pergi. Kamu suruh anak itu pergi, Nadila? Ucap pria itu pada ibu. Iya Mas Ahmad, tenang aja. Aku nyuruh dia pergi kok. Aku juga udah gak mau ngurusin dia lagi. Ucap ibu pada lelaki itu yang ternyata namanya Ahmad. Dok, ini ambil. Kamu pergi dari sini yo. Ibu gak mau ngurus kamu lagi. Jangan cari ibu lagi. Jangan ikut ibu lagi. Kamu kembalilah ke emperan toko sana. Ucap ibu sambil memberiku makanan. Ibu, Faina gak mau bu. Aku merengek dan menarik lengan ibu yang hendak pergi bersama pria itu. Namun ibu menepis tanganku, kemudian kembali menggandeng tangan pria itu. Mereka keluar dari rumah makan dan masuk ke dalam mobil sedan yang berwarna merah. Dan lalu mobil itu pun melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan keramaian. Ibu! Teriakku keluar dari rumah makan. Banyak pasang mata yang melihat ke arahku, namun mereka tak peduli denganku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, ditinggalkan oleh ibuku. Lalu aku berjalan kembali ke emperan toko tempatku semalam tidur. Malam pun tiba. Aku masih saja tidak bisa tidur. Aku masih terus mengingat ibuku yang pergi meninggalkanku siang tadi. Aku terus memandang ke seberang jalan. Aku berharap ibuku akan datang lagi. Namun malam semakin larut, ibuku tak kunjung kembali. Bahkan langit malam pun sudah mendung dan suara petir menggelegar di langit malam membuatku ketakutan. Tiba-tiba suara petir yang sangat kuat membuatku kaget. Kemudian hujan pun turun. Emperan toko tempatku tidur itu penuh dengan air semuanya. Basah, bahkan bajuku pun basah terkena air hujan. Aku menepi di sudut tembok itu. Namun tetap saja aku basah karena hujan yang sangat deras. Ibu di mana? Aku kedinginan, Bu. Sendiri di sini. Faina takut, Bu. Lirihku dengan air mata yang terus mengalir. Aku takut sendirian di sini, apalagi hujan seperti ini. Aku basah semua. Aku membenamkan wajahku di lutut. Di saat seperti ini aku hanya berharap ibuku datang dan membawaku pergi dari sini. Aku ketakutan dan kedinginan. Aku terus saja menangis. Tak kupedulikan lagi aku basah kuyup terguyur hujan. Entah sudah berapa lama aku tertidur hingga akhirnya hujan berhenti juga. Dan bajuku yang basah oleh genangan air juga perlahan menjadi kering. Aku masih saja memandang ke seberang jalan dengan tatapan penuh harap.
Aku sangat berharap ibuku akan datang menemui dan membawaku pergi dari sini. Namun ibuku tak kunjung datang juga. Bangun kamu, jangan tiduran di sini. Ayo bangun, sana kamu pergi. Di sini bukan tempat tidur. Ucap bapak-bapak bertubuh kekar sambil membuang tasku ke jalan depan toko itu. Aku pun terbangun dan kaget melihatnya. Aku takut kepada bapak-bapak itu, yang ternyata penjaga toko itu. Kemudian aku memunguti tasku dan sarungku yang dibuang di jalan itu. Sana pergi, ngapain masih berdiri di situ? Mau aku siram, ah? Bentak bapak itu melototiku, membuat aku menggelengkan kepala. Lalu aku pergi dari toko itu setelah 2 malam menginap di situ, walaupun kedinginan. Aku terus saja berjalan, rambutku tak terurus lagi, matahari semakin meninggi. Aku pun haus, lalu aku merogoh uang pemberian ibu yang ada di dalam tasku itu. Ya, basah duitnya, ucapku. Kemudian aku menjemur uang itu hingga kering. Lalu aku pergi membeli air di seberang jalan sana. Mau beli apa, Dek? Tanya penjaga warung itu dengan tatapan jijik menatap ke arahku. Aku mau beli aqua 1 ya, Bu, ucapku. Setelah itu aku membayarnya dengan uang merah selembar dan menerima kembaliannya, lalu aku pun pergi dari situ. Tapi aku bingung harus kemana. Aku tidak tahu jalan mana yang harus kuikuti. Terpaksa aku memilih duduk di bawah pohon lontar yang ada di samping warung itu. Saat aku tengah meminum air, aku melihat di seberang jalan ada ibuku. Sekali ini ibuku sendiri, tak ada lagi pria yang bernama Ahmad itu bersamanya. Seketika aku pun senang. Dengan girang, aku berlari menghampiri ibuku. Ibu, teriakku lalu memeluk ibu. Lepasin, jangan peluk ibu, bentak ibu mendorong tubuhku sehingga aku terjatuh ke tanah. Ibu kemana? Aku ikut ya, Bu, pintaku pada ibu dengan tatapan penuh harap. Aku tidak mau ditinggal lagi oleh ibu. Sana kamu pergi, jangan ikuti ibu, nanti suami ibu marah, bendaknya melototiku. Tapi aku mau kemana, Bu? Aku udah diusir dari emperan toko itu. Aku mau ikut ibu, rengekku pada ibu sambil menangis. Namun ibu tak memperdulikan aku. Dia malah meninggalkanku. Dia berlari menuju taksi, kemudian masuk ke dalam taksi itu. Aku hanya bisa menangis memandang taksi yang membawa ibuku. Perlahan taksi itu meninggalkanku dan menghilang di perbelokan jalan. Setelah ibu pergi meninggalkanku, aku pun menangis sejadi-jadinya di depan masjid itu. Tak pedulikan lagi banyak pasang mata yang melihatku. Setelah lama menangis, aku merasakan ada seseorang yang memegang pundakku. Kemudian aku pun mendongak menatapnya. Ternyata itu seorang pria tua yang mungkin sekitar umur 60 tahunan. Kenapa menangis, Dok? Cah Ayu, ada apa? Ucap kakek itu dengan suara bergetar. Mungkin karena usianya sudah berlanjut. Ibu pergi, Kek, meninggalkan aku, jawabku dengan suara serak karena menangis. Loh, ibumu pergi kemana? Siapa tahu kakek bisa antar kamu ke rumahmu, tanya kakek itu. Aku gak tahu, Kek, ibu gak mau lagi mengurusku, Kek, ucapku menangis. Oh alah, kasihan kamu, Dok. Bocah sekecil ini ditinggal sendirian di tengah kota begini. Ya udah, kamu mau nggak tinggal sama kakek di masjid itu, membantu kakek menyapu masjid? Tanya kakek itu. Aku pun mengangguk. Pikirku untuk sementara aku di sini dulu. Siapa tahu ibu kembali mencariku, jadi dia tak susah payah menemukanku. Oh iya, nama kamu siapa, Dok? Tanya kakek itu. Namaku Faina, Kek, ucapku. Nama yang bagus, cantik seperti orangnya, balas kakek itu sambil mengusap kepalaku. Kemudian aku mengikuti kakek itu ke masjid. Setelah sampai di masjid, aku membentangkan sarung kain jarik yang ibuku bawa dari desa, dan hari pun telah berganti malam. Aku tidur di masjid itu sementara kakek tadi tidur di masjid itu juga.
Pukul 4 lewat, azan subuh dari masjid ini pun sudah terdengar. Kemudian aku terbangun, aku hendak mengambil wudhu untuk sholat. Beruntung ibu membawa mukena lusuhku yang bermotif bunga-bunga, jadi aku bisa sholat. Setelah selesai sholat, aku pun pergi ke warung seberang jalan untuk membeli makanan dengan uang pemberian ibuku kemarin. Selesai membeli makanan, aku kembali ke masjid untuk makan. Namun nasi terasa hambar. Aku terus saja memikirkan ibuku yang pergi entah kemana. Hari pun terus berlalu, tahun pun terus berganti. Tak terasa udah 3 tahun lamanya aku tinggal di masjid ini bersama kakek yang mengajakku. Usiaku pun sekarang sudah 11 tahun. Aku didewasakan oleh keadaan yang begitu pahit. Setelah 3 tahun aku tinggal bersama kakek di masjid ini, kakek itu pun telah meninggal karena usianya yang sudah rentah dan sakit-sakitan. Penjaga masjid itu pun telah diganti dengan seorang bapak-bapak yang berwajah sangar, dan aku diusir dari situ sehingga membuatku kembali bingung kemana aku harus pergi. Aku pun terus berjalan menyusuri jalan yang dilewati banyak kendaraan umum pagi itu. Namun 3 tahun juga lamanya aku tidak melihat ibuku lagi. Entah di mana keberadaan ibuku sekarang. Tapi aku masih tetap ingin menunggu ibuku. Feelingku mengatakan kalau ibuku masih ada di sekitaran sini. Walaupun aku 3 tahun tidak bertemu ibuku lagi. Hujan pun turun pagi ini. Membuatku kebasahan, aku terus berlari. Saat aku berlari, aku melihat ada sebuah jembatan dan aliran sungai yang tidak terlalu besar. Aku berlari menuju ke jembatan itu. Ternyata di sana banyak anak-anak seumuranku yang berteduh. Pakaian mereka compang-camping. Bahkan ada yang memakai celana lusuh yang penuh lumpur dan kotor. "Permisi kak, aku numpang berteduh juga ya," ucapku pada salah satu gadis yang perkiraan umur 15 tahun itu. Gadis itu mengangguk dan tersenyum manis. Aku melihat gadis itu memakai celana lusuh, bahkan sudah sobek di bagian pahanya. Aku pun memberikannya celana yang diberikan orang-orang kepadaku saat aku masih tinggal di masjid bersama kakek. "Ini untuk aku?" tanyanya dengan raut wajah berbinar. Kemudian aku mengangguk. "Iya kak, itu buat kakak aja. Kakak ganti celana kakak ya," ucapku. Kemudian dia pun mengangguk dan pergi ke belakang jembatan untuk mengganti celananya yang tak layak pakai itu lagi. "Makasih ya. Nama kamu siapa?" tanya gadis remaja itu. "Namaku Faina kak, kalau kakak?" balasku. "Oh iya, nama aku Clara," ucapnya tersenyum ke arahku. Hujan pun semakin lebat. Malam itu aku berniat menginap di bawah jembatan itu dan berniat akan pergi besok pagi. Aku masih belum bisa melupakan ibuku. Aku ingin mencari ibuku esok pagi. Hujan pun dari pagi ini hingga malam ini tak kunjung reda, sehingga membuatku berniat tidur di bawah jembatan itu dan akan pergi pagi nanti. Hari pun sudah malam, namun hujan tak kunjung berhenti. Aku masih berada di bawah jembatan. Aku benar-benar kedinginan. Anak-anak yang tadinya di bawah jembatan ini telah pergi mencari botol bekas. Mereka mengajakku mencari botol bekas, namun aku menolak. Sebab aku ingin mencari ibuku, karena sudah 3 tahun ibu pergi meninggalkanku sendiri. "Ibu di mana? Apakah ibu benar-benar membuangku? Apakah ibu benar-benar gak membutuhkan aku lagi?" Gumamku lirih. Aku terus saja mengingat wajah ibuku, bahkan tanpa terasa bulir bening pun telah keluar dari kedua pelupuk mataku. Hujan pun semakin deras malam ini. Aku kembali membentangkan kain jarik yang diberikan ibuku 3 tahun lalu semenjak ia pergi bersama lelaki yang ia bilang suaminya itu. Kain jarik itu sudah lusuh, warnanya pun telah pudar. Pagi pun telah tiba. Aku memunguti sarungku dan aku cuci muka di air sungai kecil di bawah jembatan itu. Setelah itu aku pergi terus menyusuri jalan. Aku bingung harus kemana. Bayang-bayang wajah ibuku selalu saja terlintas di dalam pikiranku. Aku benar-benar berharap ingin bertemu ibuku. Aku pun telah lapar. Aku bingung mau makan apa, sementara uangku benar-benar telah habis. Uang pemberian kakek penjaga masjid itu tinggal 1.000 rupiah. Uang logam itu aku belikan air yang harga 1.000-an, karena tinggal itu uang yang kupunya.
Bu, beli air yang harganya ribuan ya, ucapku. Oh iya, ini, ucap ibu itu menyerahkan gelas aqua harga seribuan. Kemudian aku memberikan uang receh itu kepada ibu penjaga warung. Aku pun kembali berjalan hingga sampai ke pasar kota itu. Kemudian aku duduk dan meminum aqua itu karena aku sudah sangat lapar, bahkan aku sudah sangat lemas. Aku lapar banget, aduh. Rintihku sambil memegangi perut yang sudah terasa perih karena tak terisi dari semalam sejak aku tidur di bawah jembatan. Aku kembali berjalan, mencari apa saja yang bisa aku makan. Saat aku berjalan ke tong sampah, aku mendapati makanan sisa yang masih layak dimakan. Aku pun bahagia karena melihat makanan itu belum basi. Kemudian aku mengambil makanan itu dan membawanya ke pasar. Aku memakan makanan sisaan itu dengan lahap, walaupun hanya sedikit, setidaknya aku bisa makan. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.